Dalam chapter 5, yaitu analisis strategis SI atau TI menentukan potensi masa depan, kita telah mempelajari bahwa hal yang pertama yang harus dilakukan adalah mengarahkan sumber daya dan tindakan ke area yang akan mempengaruhi pencapaian masa depan. Tujuan bisnis yang diketahui kemudian menjadi langkah selanjutnya dalam mengembangkan strategi. Penggunaan kombinasi balance scorecard dan critical success factors adalah cara yang efektif untuk mencapai fokus perhatian manajemen yang sesuai. Mereka dirancang untuk menempatkan SI atau TI ke dalam agenda manajemen untuk memastikan strategi dan rencana SI atau TI sejalan dengan niat organisasi dan prioritas manajemen untuk periode tertentu. Ini mungkin menyiratkan dalam pengaturan objektif 1-2 tahun ke depan. Nah, di dalam chapter 5 ini, setidaknya kita telah mempelajari 9 hal. Dan 9 hal ini telah dipaparkan, yaitu yang pertama, menyelaraskan strategi investasi SI atau TI dengan bisnis dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Analisis situasi bisnis, baik dari perspektif eksternal maupun internal, sangat penting untuk menetapkan konteks di mana peluang dapat diidentifikasi dan dinilai. Teknik yang dijelaskan prioritas untuk meningkatkan kinerja melalui SI atau TI. Jika tidak, penilaian bisa menjadi latihan yang tidak terfokus, di mana opsi menarik diidentifikasi, tetapi tanpa hubungan yang wajar dan koheren dengan keseluruhan maksud dan arah bisnis ke depan. Dengan demikian, mereka tidak akan dipandang dan diperlakukan sebagai investasi bisnis prioritas atau strategis. Yang kedua, yaitu analisis rantai nilai. Konsep analisis rantai nilai atau analisis value chain dijelaskan secara panjang lebar oleh Michael Porter yang mencatat bahwa setiap perusahaan adalah sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, mengirimkan, dan mendukung produk atau jasanya. Semua aktivitas ini dapat dipresentasikan menggunakan value chain. Nah, value chain ini hanya dapat dipahami dalam konteks unit bisnis. Yang ketiga yaitu rantai nilai eksternal. Yang keempat, sistem informasi dan rantai nilai. Yang kelima, rantai nilai internal. Yang keenam, model konfigurasi nilai alternatif. Yang ketujuh, penggunaan analisis rantai nilai. Yang kedelapan, rantai nilai natural dan contrive. Dan yang kesembilan, rekayasa bisnis dan rantai nilai. Kesembilan hal ini tentunya hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam menganalisis strategi SI atau TI dalam menentukan potensi masa depan. Dalam chapter 6, yaitu menentukan bisnis strategi sistem informasi, tentunya pertama-tama kita harus mengetahui teknik perencanaan strategis dan hubungannya. Setidaknya ada 4 hal yang telah kita pelajari dari teknik perencanaan strategis tersebut. Yang pertama adalah eksternal jangka panjang dengan lingkungan bisnis eksternal. Yang kedua, jangka pendek eksternal dengan lingkungan SI atau TI eksternal. Yang ketiga, jangka panjang internal dengan lingkungan bisnis internal. Dan yang keempat, jangka pendek internal dengan lingkungan SI atau TI internal dan portofolio aplikasi saat ini. Dan yang kedua, ada kerangka kerja di mana alat dan teknik dapat digunakan secara efektif. Kita dapat melihat di dalam gambar berikut ini bagaimana kerangka kerja tersebut telah kita pelajari dari chapter 2 hingga chapter 5, dan kita dapat melihat di dalam gambar seperti pohon berikut ini. Dan ya, ada keempat hal yang di highlight di sini ya, yaitu strategi, ada key operational, high potential, dan juga support, di mana alat dan teknik dapat digunakan secara efektif. Kita juga dapat melihat gambar yang kedua. Dan setelah itu, kita dapat mengidentifikasi bagaimana
SI atau TI dapat mempengaruhi strategi. Yang dapat kita lihat di dalam gambar tersebut, dan kita dapat melihat ya yang digaris putus-putus bagaimana SI atau TI dapat mempengaruhi strategi. Dan setelah itu tentunya kita harus memahami industri dan potensi dampak SI atau TI pada produk dan pasar. Dan setelah kita memahami, tentunya kita dapat menafsirkan tujuan bisnis dan strategi. Tujuan bisnis dan strategi adalah produk dari sejumlah pertimbangan. Dan setelah itu tentunya kita menentukan portofolio aplikasi di masa depan. Setiap aplikasi yang telah dibuat dan setiap aplikasi yang ada di dalam perusahaan dapat menjadi sebuah portofolio yang tentunya dapat kita analisis dan juga dapat kita pertimbangkan untuk menjadi portofolio yang baik yang akan berpengaruh untuk aplikasi di masa depan. Dalam bab 6 ini, strategi SI atau TI lebih daripada kerangka kerja yang telah dipelajari pada bab 2 sampai bab 5. Di dalam chapter 7, yaitu mengelola aplikasi portofolio, tentunya aplikasi portofolio ini kita telah mempelajari dan telah dijelaskan di chapter sebelumnya, yang digunakan untuk menilai kontribusi keseluruhan SI atau TI untuk kesuksesan bisnis. Dan untuk mengelola aplikasi portofolio ini, kita dapat menggunakan matriks. Ada beberapa matriks yang kita pelajari di chapter ini, yaitu yang pertama adalah matriks Sullivan untuk mempertimbangkan pergantian masalah manajemen SI atau TI yang bergantung pada kombinasi infus dan difusi SI atau TI dalam organisasi. Nah, infus adalah sejauh mana SI atau TI telah menembus perusahaan dalam hal kepentingan, dampak, atau signifikansi. Dan difusi adalah sejauh mana SI atau TI telah disebarluaskan atau tersebar di seluruh perusahaan. Dan yang kedua, Matrix The Information Technology Assessment dan Adoption, atau yang disingkat dengan ITAA, yang dikembangkan oleh Munro dan Huff berdasarkan karya Benjamin. Nah, ini mempertimbangkan bagaimana organisasi telah mengadopsi SI atau TI. Dan yang ketiga, Two Matrix yang dikembangkan oleh Yves dan Learmonth dan Galliers. Dan yang keempat, contoh matriks yang lebih baru dirancang untuk membantu manajemen menangani opsi e-business adalah e-business value matrix yang dijelaskan oleh Hartman dan Sifonis. Inti dari matriks ini adalah yang pertama, kekritisan bisnis, dan yang kedua, memperhatikan inovasi. Dan 4 segmen yang dihasilkan sangat mirip dengan portofolio aplikasi. Dan setelah itu, kita dapat mengklasifikasi aplikasi pada portofolio. Di dalam mengelola portofolio aplikasi dalam organisasi multi-unit, kita dapat mengklasifikasi di dalam keempat hal berikut ini. Yaitu yang pertama, apakah aplikasi tersebut strategis? Yang kedua, apakah aplikasi tersebut berpotensi tinggi? Dan yang ketiga, apakah aplikasi tersebut menjadi kunci operasional? Dan yang keempat, apakah aplikasi tersebut mendukung keseluruhan sistem informasi atau TI yang ada dalam organisasi tersebut? Ketika kita telah mengklasifikasikan aplikasi ke dalam 4 hal berikut tersebut, kita dapat mengetahui aplikasi yang mana yang dapat kita andalkan untuk menjadi portofolio yang baik untuk masa depan. Dan tentunya hal ini sangat membantu dalam mengelola portofolio aplikasi yang ada di dalam sebuah perusahaan. Di dalam chapter 8, yaitu manajemen strategis SI atau TI dalam pengorganisasian dan sumber daya, ada 2 hal besar yang kita pelajari, yaitu yang pertama adalah strategi organisasi untuk manajemen SI atau TI, dan yang kedua adalah model dan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan manajemen. Tentunya pertama-tama kita dapat mengenal tradisional organisasi di dalam TI seperti gambar berikut ini. Dan tentunya setelah itu ada model dasar pengembangan strategi SI atau TI. Dan setelah itu kita dapat mengenal strategic management processes seperti gambar berikut ini. Tujuan dari manajemen strategi SI atau TI kurang lebih adalah berikut ini. Yang pertama, memastikan bahwa
Strategi, kebijakan, dan rencana SI atau TI sudah mencerminkan tujuan bisnis dan tujuan strategi perusahaan. Yang kedua, memastikan keuntungan bisnis yang potensial dari SI atau TI yang sudah teridentifikasi dan sudah tereksploitasi. Dan yang ketiga, memastikan strategi dapat dilaksanakan. Yang keempat, dapat menentukan prioritas. Yang kelima, menciptakan kultur SI atau TI yang mencerminkan budaya perusahaan. Yang keenam, memantau kemajuan aktivitas SI atau TI. Dan yang ketujuh, mencapai keseimbangan yang terbaik antara sentralisasi dan pengembangan atas suatu keputusan SI atau TI yang diambil. Dan berikut ini merupakan gambar bagaimana cara kita meningkatkan nilai tambah SI atau TI di dalam sebuah perusahaan. Di dalam gambar tersebut, kita dapat melihat 6 tahapan yang dapat meningkatkan nilai tambah dari fungsi sistem informasi. Demikianlah review chapter 5, 6, 7, dan 8 yang dapat saya sampaikan. Kiranya review ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Terima kasih dan salam sehat selalu.